Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas tentang ciri-ciri ajaran yang lurus dan ajaran yang sesat. Bagaimana kita membedakan antara ajaran yang lurus dan ajaran yang sesat? Perhatikan ciri-cirinya berikut ini. Ciri-ciri ajaran yang lurus. Kita senantiasa berdoa pada Allah dalam sholat kita minimal 17 kali dalam sehari, yaitu saat membaca surat Al-Fatihah, kita senantiasa meminta pada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Dalam tafsir Ibnu Katsir, diterangkan yang diminta dalam ayat di atas adalah al-hidayah, al-irsyad, wa at-taufiq, yaitu hidayah untuk bisa menerima kebenaran dan mengamalkannya, bukan sekadar hidayah untuk dapat ilmu. Jadi maksudnya kata beliau, kita minta pada Allah, tunjukkanlah kita pada jalan yang lurus. Adapun makna syiratal mustaqim, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan menukil perkataan dari Imam Abu Ja'far bin Jarir, bahwa para ulama sepakat bahwa syiratal mustaqim yang dimaksud adalah jalan yang jelas yang tidak bengkok. Akan tetapi para ulama pakar tafsir yang dulu dan sekarang punya ungkapan yang berbeda-beda untuk menjelaskan apa itu sirat. Namun perbedaan tersebut kembali pada satu pengertian, syiratal mustaqim adalah jalan yang mengikuti ajaran Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian kesimpulan dari Ibnu Katsir. Secara jelas, jalan yang lurus diterangkan pada ayat selanjutnya, syiratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau beri nikmat pada mereka. Ad-Dahak berkata dari Ibnu Abbas bahwa jalan tersebut adalah jalan yang diberi nikmat dengan melakukan ketaatan dan ibadah pada Allah SWT. Jalan tersebut telah ditempuh oleh para malaikat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang solih. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang solih. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Kesimpulannya, ciri ajaran yang lurus adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan ciri-ciri ajaran atau aliran yang sesat, ada beberapa ciri aliran yang sesat yang telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang kami jabarkan dengan contoh dan sedikit penjelasan di bawah ini. Yang pertama, mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Contoh seperti aliran Rafidhah yang merubah rukun Islam ke-6 menjadi imamah dan menambah atau mengubah syahadat, atau kelompok sesat yang menambah syahadat dengan syahadat pribadi. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar'i, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh kasusnya, ada kelompok yang meyakini dan meramalkan kiamat akan terjadi pada tahun 2012 tahun yang lalu. Padahal kapan terjadinya kiamat adalah rahasia Allah SWT. Allah SWT berfirman,
Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah pada sisinya hanyalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana yang dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Luqman ayat 34. Yang ketiga yaitu meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Contohnya Mirza Ghulam Ahmad, pimpinan Ahmadiyah dengan kitab Tazkirahnya. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Contohnya Sumanto Al-Qurtubi dengan bukunya yang berjudul Lubang Hitam Agama yang menganggap Al-Quran hasil konspirasi jahat antara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan para penulis Al-Quran dianggap sebagai barang rongsokan yang sudah usang. Padahal Allah sendiri yang menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Kalau Allah yang memelihara, lantas kita mau katakan ada konspirasi di dalamnya, padahal Allah adalah sebaik-baik penjaga. Kemudian Syiah berpendapat Al-Quran di tangan kita telah dipalsukan dan mereka yakini adanya mushaf Fatimah. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Qurannya tidak berdasarkan kaidah tafsir. Kasus percontohannya seperti Ahmad Haryadi yang mengaku mantan Ahmadiyah dengan tafsirnya bernama Yassarna Al-Quran. Kemudian ada kelompok Insinyur Arif Mulyadi Tatangnana dalam buku kumpulan pemahaman Al-Quran ayat bil ayat yang menyebutkan kita semua adalah turunan pembunuh Habil yang membunuh Habil. Lalu ada Ghafatar, pimpinan Nabi palsu Ahmad Musaddiq yang mengartikan zakat dengan yang menjaga kebersihan mental dan spiritual. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Kasus percontohannya juga seperti Ahmad Haryadi, mantan mubalik Ahmadiyah dan yang merubah waktu ibadah haji dan pakaian ihram. Murid Insinyur Arif Mulyadi Tatangnana dengan pahaman Quraninya yang menganggap tidak ada zakat fitrah dan mal. Yang ketujuh, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul. Kasus percontohan Abah Maisah Kurung Faridal Atras Al-Kindi yang menyebutkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW sebanyak 41 orang. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Kasus percontohannya seperti Ahmadiyah yang menganggap ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Namun tidak boleh ada lagi Nabi sesudah Mirza Ghulam Ahmad. Lalu pengajian faham Qurani Tatangnana yang menganggap bahwa pada setiap perkumpulan ada Nabi dan Rasulnya. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Dari Sauban, Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada umatku 30 orang pendusta yang kesemuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi sesudahku. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Yang kesembilan, mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat.
Kasus percontohan seperti Syiah yang merubah tata cara azan, iqamah, wudhu, bacaan dan praktik sholat. Kemudian Islam Al-Haq di Garut yang sholat ke seluruh penjuru angin. Lalu Yusman Roy di Malang yang mengajarkan sholat bilingual, 2 bahasa. Padahal ajaran Islam sudah sempurna, tak boleh ditambah dan dikurangi. Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ke-10, kriteria aliran sesat yang ke-10 ialah mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i. Kasus percontohannya seperti Ahmadiyah yang mengkafirkan yang bukan Ahmadiyah. Lalu Syiah yang mengutuk dan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam bishawab.